Oh, Hola. jadi di sini kami akan membuat diskusi atau podcast tentang keresahan kami atas apa yang terjadi di lapangan atau di kantor terkait dengan pembangunan rumah atau civil engineering. Kita di sini dengan nama podcast Civil Room, kita membahas 3P, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Langsung saja kita ke diskusinya. Halo, saya Sarul dari Polinema MRK 3. Saya Farel, sama dari MRK 3. Nama saya Dewa. Saya juga dari S1 MRK 3. Dengan saya juga Asri di sini dari 1 MRK 3 Polinema. Untuk dari Mas Asri sendiri, apa nih kira-kira keluh kesah yang ada di lapangan? Ya, terkait dengan maraknya isu yang banyak yang terjadi yang sebelum ini ya tentang manajemen proyek, apalagi dalam perencanaan 3P ini, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kita dalam spesifiknya mungkin masalah utama dalam sebuah proyek itu mungkin sebuah keterlambatan ya. Ya. Itu merupakan akar dari 3P yang kurang memadai. Nah, menurut kita bagaimana itu bisa menjadi keterlambatan di antara 3P tersebut? Apa yang menjadi faktor utama yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek seperti itu? Saya kan punya teman juga dari bidang konstruksi. Saya biasanya sama dia ya cuma main-main aja, teman kampung. Saya pernah didawat juga magang di kontraktornya dia. Dia tuh sering curhat. Banyak banget keterlambatan ini terjadi, terutama gara-gara cuaca. Cuaca sendiri kan berpengaruh juga ya dalam pembangunan konstruksi ini. Betul. Terutama cuaca hujan. Ya, Kita ngejar juga nggak bisa waktu hujan, itu akan mempengaruhi kualitas dari beton tersebut. Lalu banyak banget juga banyak sekali dari atasan teman saya ini terlalu memaksa tukangnya itu buat lebih terus. Jadi tukangnya ini kurang waktu istirahatnya. Lalu juga masih banyak lagi seperti dana, material, pasti mereka sering terlambat karena mungkin dari manajemen mereka yang kurang tertata dan terancam. Kalau dari kalian ada apa pengalaman yang sama? Iya, dulu kan pernah sempat saya juga punya teman di proyek itu ya. Dia bekerja sebagai tukang, ya dapat tawaran gitu. Awalnya ya dia begitu bermalas-malasan. Jadi proyek itu kayak ada keterlambatan gitu. Dan dari saya kan juga pernah, saya dari SMK, saya dan juga pernah magang ya. Biasanya itu keterlambatan material, kayak materialnya itu di lapangan itu sudah habis, tapi tukangnya itu udah nggak ngapa-ngapain, jadi materialnya nunggu materialnya baru tukang itu mau ngerjain. Kan biasanya kita itu juga sebagai pengawas harus siap, kayak ini belum datang apa bata habis, mau habis itu kita harus siap untuk memberikan sebelum habis. Jadi sama kayak waktu kita praktek dulu di Polinema, saya sendiri sebagai mandor dulu waktu praktek bata sama rekan-rekan sekalian, kita dulu ribut soal perkara penataan layout dari pembangunan si praktek tersebut. Seperti kita membuat kamar mandi, kita semua sebagai mandor kan baru pertama kali mencoba itu di praktek di Polinema. Banyak sekali kendalanya, seperti kita kalau nggak salah 8 orang, kita semua punya pendapat masing-masing, tapi pendapat itu malah bukan menyatukan, malah bikin kita pecah. Ada yang satu di sini ngomong di sebelah sana, terus di sana yang satu sana diubah lagi. Jadi si anggapannya si tukang atau teman rekan-rekan yang bukan mandor tadi dia nggak bekerja. Nah, jadi itu pengalaman dari kita juga waktu praktek yang didampingi oleh Pak Selo dulu, dan kita juga kena gedok sama Pak Selo. Iya, sampai dulu itu nunggu 2 jam ya. Jadi yang misal tukangnya kan nganggur kan ya. Jadi ada keterlambatan gitu. Itu membuang-buang waktu gitulah. Iya kan sempat molor kan ya. Jadi kalau di dunia konstruksi kan itu bikin biaya membengkak karena tukang nggak bekerja, jadi kurang efisien dan membuat progres dari pembangunan itu terlambat. Tapi kalau di sisi lain ya, ada juga waktu kan kita juga laki-laki ingin tahu dunia bekerja. Nah, kita biasanya kan juga lihat proyek. Biasanya kalau proyek besar emang mereka itu dari si
kontraktornya kan biasanya menyediakan alat pelindung diri, tapi banyak banget kayak kontraktor yang masih merintis itu tukangnya dibiarin aja tanpa helm, tanpa APD. Jadi itu sih juga bisa mempengaruhi keterlambatan, karena gimana ya, kalau kita nggak ada alat pelindung diri, kalau ada sesuatu kecelakaan kerja kita juga nggak bisa menyalahkan ya, kepada tukang, kepada tapi malah bikin kita rugi sendiri. Jadi seharusnya ya perusahaan-perusahaan yang tadi itu yang punya keterbatasan itu harus segera melengkapi agar si proyeknya sendiri itu berjalan dengan lancar. Lalu juga apa ya, banyak banget tukang yang dibayar tidak sesuai dengan pasar dari harga tukang di daerah tersebut. Seperti banyak banget kasusnya, kalau saya lihat-lihat di medsos itu, memang di Malang ada kayak di daerah kemarin kalau nggak salah Kedung Kandang ada kayak orang bangun rumah sendiri tapi mereka sewa tukang. Di awal mereka bilangnya 150 sudah sama lembur, kan seharusnya 150 itu biasanya cuma ya kerja normal aja tanpa lembur. Lembur sendiri nanti bakal ada insentifnya sendiri. Kalian gimana? Kamu juga ngelakuin kayak gitu di daerah kamu? Kalau di daerah saya yang pernah itu pas kejadian tukang jatuh dari lantai 2, itu kan harusnya kan pakai ini Mas. apa namanya? Ya, Mas. Iya, Ya, biar kan ada pengamanan ya kan. Nah, mandornya ini kayak los gitu, jadi dibiarkan saja. Akhirnya jadian. Gak sama ada di kasusnya BUMN. Nah, soalnya kemarin itu di daerah mana itu ada proyek BUMN tentang sekolah rakyat. Mereka kan seharusnya BUMN jadi contoh yang baik buat para swasta, tapi malah BUMN itu sendiri malah menunggak gaji karyawan mereka karena alasannya belum turun dari yang atas. Terusnya kan itu apa ya, jadi patokan dari swasta buat BUMN sendiri, malah BUMN-nya yang tidak menghargai para pekerja. dan biasanya itu kan biasa kalau tukang lembur itu setiap hari lembur kan ya, jadi yang mandornya ini nggak mau mencari tukang lain, jadi yang sering lembur itu tukang-tukang yang cuma itu aja, jadi setiap hari itu banyak yang nggak masuk karena ya itu apa, keseringan lembur. Biasanya karena mandor nggak bisa cari tukang dan jadi tukangnya itu ya kecapean dan biasanya males juga karena sudah sering lembur. Apalagi kalau misal tukangnya nggak dapat bonusan kan ya, kan dia malah. Itu bikin tukang juga malas bekerja buat mereka yang nggak totalitas, karena mereka juga nggak dihargai sesuai dengan kinerja mereka. Seharusnya apa, harus mencari tukang nggak itu aja kan, bisa dipanggil ya nggak banyak gitu Ya biar gantian gitu kan ya. Soalnya kan setiap orang punya kecapean ya Porsinya kecapean masing-masing. masing-masing. Nah dulu sama juga waktu kita praktek itu kalau nggak salah kan di Polonema ada pembangunan di belakang waktu pembuangan material. Ya. Nah. Itu juga kok misalnya itu ada mes yang kayak nggak layak buat para tukang yang beristirahat. Betul. Oh iya, yang kayak gubuk gitu ya. Ya, bisa-bisanya kayak di pinggirnya kayak ada jurang atau bukit itu yang ke bawahnya sungai, kok misalnya dibangun di situ padahal kan itu punya Polonema. Ya seharusnya kan agak lebih layak. Ya. Apalagi ini bawa nama Polonema ya. Ya, dalam kampus sendiri yang kampusnya civil engineering. Ya, Civil engineering. civil engineering. Ya, itu kembali lagi ya mungkin pada pengawasan terkait dengan mandornya, karena kita juga tahu kan tentang mes yang tidak layak seperti itu kan, kita juga mengetahui tentang kenapa kok bisa terjadi seperti ini. Mungkin dalam sudut pandang yang berbeda, kita tadi melihat nih dari sudut pandang si pekerja proyek ya. Nah, kalau kita sebagai pengawas dan atau civil engineering lah, kita itu bagaimana sih nyikapinya kalau ada seperti itu? Kita harusnya juga membuat kita harusnya kan kita proyek pasti banyak. Ya. Kita kan pasti bisa bongkar ulang dari si material-material buat mes.
Jadi kalau buat mes paling kita dari 2 proyek kita paling rugi 50%. Jadi misal kita sekali proyek bikin mes 10 juta, kan paling nanti rusak-rusak, paling sisa setengah masih bisa dipakai, dan itu Betul. lumayan bisa buat motivasi tukang juga biar dia tempatnya nyaman, tidurnya juga enak. Kan kasihan kalau misal tukangnya nggak dapat tempat yang layak. Ya, mereka juga punya hak yang baik di pembangunan tersebut. Secara nggak langsung kan itu mempengaruhi kinerja dari tukang itu terhadap bangunan yang akan diproyekkan. Dan juga kesehatan itu juga ngaruh, kayak bisa aja kena penyakit apa gitu, bisa jadi masuk angin, tukang kedinginan, Iya, ya itu biasanya gitu. Apalagi kan yang tua-tua mas ya. iya. Iya. Sekarang kan tukang kan kebanyakan kan orang yang tua sudah tua-tua. Dengan kita gadget kan ya juga jarang yang ada tukang gadget, ya biasanya rata-rata kalau kita ya masih bully ya. Ya. Paling mentok lah. Tapi juga kita itu sebenarnya juga bingung. Kadang tukang itu kita sewa buat menghasilkan imajinasi atau keinginan suatu owner agar rumah itu terbangun dengan layak dan finishnya itu rapi dan bagus. Saya sendiri kemarin renovasi rumah pakai tukang ya, tetangga saya itu juga tukang, biasanya dipanggil buat proyek-proyek itu. Tapi kemarin renov rumah saya itu di kamar itu malah dia itu kayak ngeplester sama ngaci buat di cat, tapi malah apa ya, kayak temboknya itu malah kayak Merembes gitu ya. merembes sama itu, nggak rata, jadi dia kayak ular gini. Oh. Iya. Nggak sesuai ekspektasi ya. Iya, jadi seharusnya pemerintah juga harus mulai soal kesejahteraan buat si para tukangnya ini sendiri, biar dia itu punya skill yang jadi kita bayar mahal buat dia kerja juga sesuai keinginan kita. Betul, sesuai kapasitasnya. Ya, kayak di Jepang itu kan ada, dia harus sertifikasi dulu Ya betul. biar bangunannya itu sendiri juga kuat dan kokoh. Lalu gimana ya, pemerintah itu harusnya mulai soal ini. Seenggaknya ya kalau nggak bisa langsung semua ya berapa lah dari provinsi ini diambil berapa buat lisensi ke pekerjaan pembangunan sendiri, agar kita juga sebagai konsumen itu puas, pembangunan di Indonesia juga semakin baik, makin maju. Kita juga kerjanya juga semangat buat si tukangnya ini, kan kita juga bisa wujudin rumah impian kita semua. Jadi kita juga, saya punya teman namanya Adalah, dia itu juga waktu kan dia ada kayak freelance atau mungkin magang atau freelance ya, dia itu sebagai drafter. Dia itu udah ngirim semua kebutuhan si owner lah buat dipresentasikan. Si owner ini awalnya itu sepakat, tapi tiba-tiba pas waktu mau jalan si owner ini minta perubahan di struktur kolom yang awalnya kalau nggak salah 1525 minta ditinggikan lagi jadi 2025. Nah kan otomatis kita sebagai drafter juga kan harus mengubah semua ya. Ya harus dibongkar. Iya, kayak harusnya mulai awal itu, kalau nggak sesuai ya cepat diubah, karena kan kita strukturnya juga nggak di satu denah aja, kan ada denah detail yang di kamar mandi atau yang di detail utama, dan kita harus kerja kayak 2 kali banget. Apalagi waktu presentasi itu kolomnya itu malah kayak ya udah ini udah pas, kita juga sebagai drafter kan udah senang ya udah pas, mungkin ada revisi kita sedikit, tapi tiba-tiba si ownernya ini minta ubah semuanya. Nah, itu kayak kita juga nggak enak rasanya, kerjanya juga 2 kali double gitu loh. Anehnya waktu presentasi dia setuju malah nggak setuju, kayak kurang aja. Sama kadang ada owner itu visit sama si kayak orang lapangannya atau orang kantornya, dia itu kadang minta revisi di tengah-tengah pembangunan. Nah itu kan juga kita harus merubah semua yang sudah kita kerjakan ya, kita harus ulang semuanya. Jadi ya kita juga bingung kadang kita harus gimana, tapi ya kalau mau nggak mau ya juga kita harus gitu. Kalau kalian ada pengalaman juga masalah? Pernah ada dulu, jadi di gambar drafter itu tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Yang penting cuma yang sama gitu. Jadi kan di perencanaan itu tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Ya drafter itu sudah membuat seakurat mungkin, tapi yang di lapangan itu kayak lebih tidak mempedulikan, hanya jadi angkanya itu tidak dipedulikan. Makanya kan sekarang
banyak bangunan yang tidak sesuai ekspektasi. Iya, kan ada juga bangunan yang biar runtuh. Ya. Cara juga salah Itu kan karena tidak kesesuaian Ya. di gambar drafternya. Kadang ada juga tukang tuh yang nakal. Semua berdasarkan pengalaman mereka bekerja. Seperti yang disediakan sama dosen kita Bukong itu. Ya. Banyak tukang yang semaunya sendiri. Kan banyak juga tuh tukang yang suka nyolong barang Iya, sisa gitu kan. Terutama besi itu. Ya. Saya kan Lanjut. saya kan ya dulu pas PKL saya kan ya juga sebagai perencana kan ya. Nah itu dari saya ikut pemerintahan lah, itu saya sebagai perencana itu jadwal untuk pengumpulan kayak menyerahkan gambar di balai kota gitu ya modelnya. Itu ngomongnya itu hari Kamis, tapi tiba-tiba pas hari Selasa itu besoknya mau dikumpulin. Jadi saya itu ngelembur seharian nggak pulang itu pas PKL karena ngebut pas mau perencanaan mau dikumpulkan gitu gambarnya. Nah itu juga permasalahan yang banyak di BUMN di semua sektor ya emang. Mereka itu bekerja dengan gaji yang fantastis, tunjangan juga nggak kurang-kurang, tapi kerja mereka kayak nggak totalitas, banyak korupsi dan lain-lain di proyek tersebut biasanya. Itu emang kekurangan dari BUMN di Indonesia ini. Seharusnya mereka juga dengan gaji segitu juga apa ya, totalitas lah dengan pekerjaan mereka. Ya kan harus sesuai dengan gajinya. Iya. Kita juga itu dari pajak kita semua ya. Apalagi kan BUMN kan Besar. ya pemerintah kan. Dari wajahnya pemerintah, malah mereka nggak bisa buat contoh buat yang swasta. Malah swasta yang selalu menghargai para pekerja bisa. Pantas itu. Ya. Mereka menyediakan semua yang dibutuhkan, tukang kesehatannya, asuransinya juga dipenuhi. Dan sekarang BUMN juga mulai tersingkirkan dari kontraktor dari China. Mereka semua dengan kos biaya yang dikit, tapi juga hasilnya maksimal. Dan mereka juga masih peduli terhadap kinerja tukang mereka sendiri dan apa ya, dia nggak meremehkan tukang itu. Tapi pernah ada dulu Mas, ngomong tentang Cina ya, Anjay. ada mandor Cina ya Mas. Gimana? Cina. Iya, itu sempat bertengkar, itu di daerah Sulawesi kalau nggak salah, Palu, iya Palu. Itu bertengkar dengan tukang-tukang ya, karena gajinya itu kayak telat lah. Iya. Harusnya kan itu mandornya harus tahu kan, ya gajinya kan harus Ya. sesuai waktu tepat waktu. Dengan kerjanya begitu kan mestinya gaji kan ya paling yang ditunggu-tunggu gitu ya. Ya, Kemarin itu juga ada case di PT Petrosi kalau nggak salah di daerah Kalimantan atau Sumatera. Jadi si mandor Cinanya ini itu kayak bilang ke tukangnya Indonesia, tapi dengan cara yang kurang baik. Mereka itu malah menggunakan fisik dengan kalau nggak salah pakai kayu. Jadi malah si mandor Cina ini malah dikeroyok sama tukang. oh iya ya dulu seperti Yang itu. viral itu ya. Itu harusnya nggak patut contoh ya buat semua kontraktor di mana aja. Kita kembali lagi mungkin ke topiknya. Itu kan kita dari semua yang kita cakup atau kita yang bahas kasusan tersebut kan semua kembali ke model 3P gitu. Iya. Dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Mungkin dari perencanaan tadi yang sempat saya dengar dan mungkin saya bisa simpulkan di sini, mungkin pada saat perencanaan kita tuh harus mengetahui dulu untuk fungsi apa itu bangunan difungsikan tersebut. Iya. Nah, agar para drafter atau para penggambar kita tidak kesusahan saat membuat atau membuat detail dan minimnya revisi Iya. yang berulang. Nah, perencanaan itu harus benar-benar matang dan harus komunikasi dua arah. Ya. Nah, Kalau si ownernya juga nggak setuju harus bilang di awal Betul. biar sama-sama enak ditanya juga. Saat drafternya menemui sedikit keraguan, dia harus segera konsultasi ke ownernya. Bagaimana ownernya menyikapi apakah itu perlu diubah atau tidak. Nah, Iya. saat satu bagian itu berubah, mungkin akan merubah semua yang telah direncanakan. Mungkin dari cost cap atau biayanya yang bertambah sekian banyak volume, itu nanti di era B juga mungkin bertambah ya untuk perencanaan. Nah, selanjutnya untuk yang pelaksanaan, mungkin banyak yang disinggung tadi, tukang yang malas-malasan atau mungkin banyak faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja yang kurang etos dalam bekerja. Jadi dari semua 3P ini kita semua harus balance biar si Betul, pekerjaan biar juga pekerjaan itu sesuai. owner dan tepat waktu. Oke, kita sudah selesai untuk diskusinya. Kita ketemu lagi di lain waktu di Civil Room. Hola. Hola. Udah.